Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Sadila dengan NRP 214010161. Saya dari kelas 21 MJC dengan mata kuliah Metodologi Penelitian MSDM. Dengan dosen pengampu yang terhormat Profesor Dr. Horas Julius SE beserta Bapak Erik Syawal Al-Ghifari SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit mengenai penelitian yang saya lakukan, yaitu yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Beban Kerja terhadap Turnover di Rumah Sakit Ana Pekayon, Bekasi Selatan. Pada kesempatan kali ini, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, paradigma penelitian. Yang keempat, metode penelitian. Yang kelima, operasionalisasi variabel. Yang keenam, populasi dan sampel. Dan yang terakhir, ketujuh, metode analisis data. Adanya judul penelitian ini dikarenakan terdapat permasalahan yang terjadi antara para karyawan dengan pihak Rumah Sakit Ana Pekayon Bekasi Selatan ini sendiri. Beberapa permasalahan diantaranya yang pertama, para karyawan ini merasa bahwa gajinya itu kurang memuaskan. Yang kedua, ketidaksesuaian antara beban kerja dengan gajinya. Yang ketiga, beban kerja yang diberikan rumah sakit relatif tinggi untuk para karyawannya. Yang keempat, uang lembur yang diberikan belum sesuai dengan jam kerja yang sudah dilakukan oleh karyawannya. Yang kelima, tingginya persentase pegawai yang meminta resign. Yang keenam, jam kerja dan hari operasional kerja yang dihabiskan untuk bekerja terus-menerus. Maka dapat disimpulkan dari 6 poin di atas bahwa di dalam Rumah Sakit Ana Pekayon Bekasi Selatan ini sebagian besar permasalahannya yaitu perihal kompensasi dan beban kerja, sehingga akan mempengaruhi turnover yang akan terus meningkat. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti menjadi 6, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kompensasi yang diterima oleh para karyawan di Rumah Sakit Ana Pekayon Bekasi Selatan. Yang kedua, bagaimana beban kerja karyawan Rumah Sakit Ana Pekayon Bekasi Selatan. Yang ketiga, bagaimana turnover yang terjadi di Rumah Sakit Ana Pekayon Bekasi Selatan. Yang keempat, seberapa besar pengaruh kompensasi terhadap turnover di Rumah Sakit Ana Pekayon Bekasi Selatan. Yang kelima, seberapa besar pengaruh beban kerja terhadap turnover di Rumah Sakit Ana Pekayon Bekasi Selatan. Dan yang terakhir, keenam, seberapa besar pengaruh kompensasi dan beban kerja terhadap turnover di Rumah Sakit Ana Pekayon Bekasi Selatan. Berikut ini merupakan paradigma penelitian yang saya gunakan pada penelitian kali ini, di mana judul yang saya gunakan adalah pengaruh, kompensasi, dan beban kerja terhadap turnover di Rumah Sakit Ana Pekayon Bekasi Selatan. Di dalam paradigma ini terdapat 3 variabel. Variabel yang pertama yaitu variabel kompensasi sebagai X1. Saya menggunakan teori dari Mondi dan Nu yang dialihbahasakan oleh Malayu SPH Hasibuan pada tahun 2018, di mana dimensinya ini berisi kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kemudian, pada variabel beban kerja atau variabel X2, saya menggunakan teori dari Harry G. et al. Yang dialihbahasakan oleh Tarwaka pada tahun 2014, di mana dimensinya berupa beban mental, beban waktu, dan juga beban psikis. Sementara itu, pada variabel turnover atau variabel Y, saya menggunakan teori dari Kuncoro dalam Kartono pada tahun 2017, di mana dimensinya berupa thinking of quitting, intention to search for alternative, dan intention to quit. Nah, di dalam paradigma penelitian itu terdapat 3 garis yang masing-masing memiliki angka, di mana angka 1 ini menunjukkan pengaruh dari kompensasi terhadap turnover, dan angka yang nomor 2 yaitu menunjukkan pengaruh dari beban kerja terhadap turnover, sedangkan garis yang nomor 3 itu menunjukkan pengaruh dari kompensasi dan juga beban kerja terhadap turnover. Definisi dari metode penelitian itu sendiri adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan atau kegunaan tertentu. Nah, pada penelitian kali ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif dan verifikatif, di mana metode deskriptif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah
Bagaimana? Sedangkan untuk metode verifikatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang menggunakan seberapa besar pengaruh. Selanjutnya, operasionalisasi variabel, di mana operasionalisasi variabel ini biasanya berisi definisi tentang variabel itu, dimensi variabel, indikator variabel, ada ukuran variabel, skala, dan juga penomoran untuk nantinya dijadikan dalam rancangan kuesioner. Nah, operasionalisasi variabel ini dibuat untuk memudahkan dalam pengumpulan data dan menghindari terjadinya interpretasi serta membatasi ruang lingkup variabel. Operasionalisasi variabel yang pertama yaitu oleh variabel X1 yaitu kompensasi, di mana menurut Mondi dan Nu yang dialihbahasakan oleh Malayu SP Hasibuan, jadi kompensasi ini adalah semua pendapatan yang berbentuk uang ataupun barang secara langsung maupun tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan, di mana kompensasi ini memiliki dua dimensi, yaitu dimensi langsung dan dimensi tidak langsung. Sedangkan untuk indikator dari dimensi kompensasi langsung ini ada 3, yaitu ada gaji, bonus, dan juga insentif. Sedangkan untuk kompensasi tidak langsungnya ada tunjangan asuransi, tunjangan hari raya, ada fasilitas, dan juga ada tunjangan untuk program pensiun. Pada dimensi dan indikator dari kompensasi ini memiliki skala ordinal. Kemudian, operasionalisasi variabel yang kedua itu dari variabel X2 atau beban kerja, di mana menurut Harry G. et al. Yang dialihbahasakan oleh Tarwaka, jadi beban kerja ini adalah beban yang ditanggung oleh tenaga kerja yang sesuai dengan pekerjaannya. Beban kerja sendiri memiliki 3 dimensi, yaitu beban mental, beban psikis, dan juga beban waktu. Beban mental di sini dapat terjadi apabila indikatornya yang pertama itu rentang waktu, datangnya frekuensi pekerjaan yang terus-menerus atau sangat sering gitu. Kalau yang beban waktu itu kayak mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus, atau bisa mendapatkan deadline yang berdekatan. Lalu untuk beban psikis sendiri, indikatornya berupa resiko dalam pekerjaan yang dihadapi karyawan Rumah Sakit Anak Pekayun Bekasi. Sedangkan operasionalisasi variabel turnover atau variabel Y menurut Kuncoro dalam Kartono adalah keinginan karyawan untuk meninggalkan tempat bekerjanya atau dianggap sebagai perpindahan karyawan untuk keluar dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, dimensi dari turnover sendiri itu ada 3. Yang pertama ada thinking of quitting atau berpikir untuk keluar. Indikatornya yaitu individu akan terus-terusan berpikir untuk keluar dari pekerjaannya yang sekarang. Lalu dimensi yang kedua ada mencari alternatif pekerjaan yang lain atau search for another job. Indikatornya itu berupa individu mencoba mencari pekerjaan di luar perusahaan yang dirasa lebih baik. Sedangkan dimensi yang ketiga yaitu keinginan untuk meninggalkan atau intention to quit, di mana indikatornya berupa individu memiliki niat yang besar untuk keluar dari perusahaan itu sendiri. Dan pada operasionalisasi variabel dari kompensasi, beban kerja, dan juga turnover, semuanya memiliki skala ordinal. Objek penelitian kali ini di Rumah Sakit Anak Pekayun Bekasi Selatan. Untuk populasi sendiri dapat diartikan sebagai seluruh objek atau subjek penelitian. Oleh karena itu, penelitian kali ini memiliki populasi untuk penelitian adalah seluruh karyawan yang ada di Rumah Sakit Anak Pekayun Bekasi Selatan, yaitu sebanyak 120 orang karyawan. Sementara itu, untuk sampel sendiri dapat diartikan dari sebagian populasi yang memiliki karakteristik representasi dari variabel. Tetapi pada penelitian kali ini menggunakan sampling jenuh, yang berarti seluruh populasi diambil sebagai sampel. Oleh karena itu, sampel penelitian ini pun sama seperti populasi, yaitu 120 karyawan dari Rumah Sakit Anak Pekayun Bekasi Selatan.
Metode analisis data. Jadi di dalam metode analisis data ini biasanya digunakan untuk menguji hipotesis. Yang pertama ada analisis deskriptif, yaitu metode yang digunakan dari hasil pengoperasian variabel yang disusun dalam bentuk survei atau angket. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan skala Likert yang diberikan nilai yaitu dari angka 1 sampai dengan angka 5, di mana angka 5 memiliki nilai tertinggi dan angka 1 memiliki nilai terendah. Angka nomor 5 bisa diartikan sebagai sangat setuju, angka 4 diartikan sebagai setuju, angka 3 diartikan sebagai kurang setuju, dan angka 2 diartikan sebagai tidak setuju, dan angka 1 dapat diartikan sebagai sangat tidak setuju. Yang kedua, ada analisis verifikatif, di mana analisis ini biasanya bertujuan untuk menguji teori dan menghasilkan informasi ilmiah yang baru. Nah, di dalam analisis verifikatif ini ada 3 perhitungan lagi. Yang pertama ada analisis regresi linear berganda, yaitu biasanya digunakan untuk menentukan apakah masing-masing variabel independen memiliki dampak positif atau negatif terhadap variabel dependen, serta untuk memprediksi nilai variabel dependen ketika nilai independen itu naik atau turun. Lalu selanjutnya ada analisis korelasi berganda. Biasanya analisis ini digunakan untuk menghitung hubungan antar variabel X dan Y, atau kalau enggak biasanya menghitung hubungan kompensasi dan beban kerja terhadap turnover. Nah, selanjutnya yang terakhir ada analisis koefisien determinan, di mana biasanya digunakan untuk melihat persentase seberapa besar pengaruh kompensasi dan beban kerja terhadap turnover. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.